Selamat siang Pak Budi dan teman-teman sekalian. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai EVAS dan IVAS dari PT Indofood. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Givana Gresti, dan juga ada rekan-rekan saya, yaitu Rifai Kevin Sianturi, Michael, Devika, dan juga Andrian Cornelis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Ada pula visi dan misi dari PT Indofood tersendiri. Visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Lalu misinya yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, setelah mendengarkan sejarah singkat dari PT Indofood, mendengarkan visi serta misi yang ada di dalam perusahaan tersebut, berikutnya yang akan kita lihat dan dengarkan adalah analisis SWOT yang ada di dalam PT Indofood ini. Nah, sebelumnya SWOT ini memiliki kependekan atau singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan juga Threats, yang dimana SWOT ini merupakan analisis yang melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah kita menganalisis SWOT ini, hal ini atau SWOT inilah yang kita jadikan acuan untuk mengevaluasi perusahaan dan juga mengembangkan perencanaan yang strategis. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat dulu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari PT Indofood ini adalah perusahaan memiliki SDM yang berbasis kompetensi teknologi informasi, yang dimana SDM ini sudah terlatih dengan baik tentunya. Kemudian yang kedua, tersedianya fasilitas internet dalam memantau perkembangan perusahaan. Dan kekuatan atau strength yang ketiga adalah pengawasan di setiap outlet retail. Jadi tujuan pengawasan tersebut adalah meminimalisir adanya kelalaian atau kecurangan yang ada dalam perusahaan. Berikutnya, setelah kita melihat adanya kekuatan, kita tentu harus melihat kekurangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kekurangan dari PT Indofood ini hanya ada dua. Tentunya kelebihan yang ada di awal tadi sudah menutupi kekurangan ini. Nah, kurangnya PT Indofood ini adalah memanfaatkan pelayanan teknologi informasi yang telah mereka kembangkan. Kemudian yang kedua, kurang terintegrasi atau integrasi unit kerja belum menyeluruh. Jadi mungkin yang terintegrasi hanya sebagian saja, belum seluruh departemen atau unit kerja. Nah, yang ketiga, kita akan melihat peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh PT Indofood, yaitu keinginan masyarakat untuk mencoba produk yang baru mereka luncurkan. Kemudian peluang mereka sendiri ini, mereka tuh merupakan produk-produk yang berkualitas, terutama di bidang mie instan. Nah, yang ketiga, peluangnya itu situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. Misalnya makanan utama orang Indonesia itu biasanya nasi, nah muncullah mie sebagai makanan pengganti seperti itu. Nah, yang terakhir dari SWOT adalah ancaman bagi perusahaan ini adalah munculnya perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Misalnya sama-sama mie goreng, biasanya tergantung selera orang-orang, tapi biasanya dengan adanya kesamaan produk tersebut justru menjadi
ancaman tersendiri bagi kita, karena ketika kompetitor berhasil menemukan formula yang baik, maka kita harus memutar otak atau kita harus mencari inovasi baru agar kita tetap bertahan di bidang tersebut. Nah, ancaman yang kedua adalah perusahaan sejenis mulai muncul. Jadi karena mereka tahu Indofood ini unggul di bagian Indomie, di bagian mie, maksud saya mie instan, maka kompetitor-kompetitor lain pun berusaha untuk mengimprove mie instan mereka, bahkan berusaha untuk menjatuhkan Indofood sendiri. Nah, yang ketiga, ancaman yang terakhir adalah banyak produk-produk baru bermunculan. Jadi mungkin dari pihak Indofood mengeluarkan mie goreng rasa ayam, sedangkan kompetitor lain bisa mengeluarkan rasa rendang, bahkan mie goreng rasa soto. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya Michael akan menjelaskan tabel internal faktor analisis strategi pada perusahaan PT Indofood. Yang pertama itu ada faktor produksi, di mana kekuatan produk-produk yang berkualitas tinggi dan keahlian cita rasa Indonesia ada di dalam PT Indofood itu sendiri. Kelemahan dari faktor produksi adalah terlalu banyak brand yang dikeluarkan oleh PT Indofood sendiri. Yang kedua ada faktor marketing. Kekuatan dari faktor marketing adalah Indofood memiliki jaringan industri terluas di Indonesia. Ketiga, ada faktor keuangan, yang dimana kelemahan dari faktor keuangan adalah biaya produksi yang kurang efisien karena menggunakan bahan yang cenderung sedikit mahal. Nah, kekuatan dari faktor keuangan adalah rasio-rasio keuangan, yaitu rentabilitas aset, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sendiri. Nah, yang keempat ada faktor personalia, yang dimana kekuatan ini adalah mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada budaya perusahaan. Kekuatan dari budaya perusahaan sendiri adalah sebagai perusahaan Indofood yang terbesar di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya ada faktor struktur organisasi, yang dimana kekuatan struktur organisasi memiliki struktur organisasi terperinci dan jelas. Yang terakhir ada manajemen, yang dimana kekuatan ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat baik. Pada slide ini kita melihat bahwa terdapat nilai bobot rating score pada kuesioner internal faktor analisis strategi yang dirancang untuk mengetahui kekuatan pada perusahaan Indofood sendiri. Yang pertama itu ada faktor strategis Indofood, yang produk-produknya yang berkualitas tinggi dan keahlian cita rasa khas Indonesia dengan nilai 4, bobot 0,17 dengan rating 4, skor 0,68, yang dimana nilai ini sangatlah baik di dalam perusahaan Indofood. Yang kedua, Indofood memiliki jaringan industri terluas di Indonesia dengan nilai 3 dengan bobot 0,13 dan rating 4 dengan skor 0,52. Di sini terlihat baik, di mana Indofood sendiri memiliki jaringan industri yang terluas di Indonesia. Yang ketiga itu ada rasio-rasio keuangan dengan nilai 4 dengan bobot 0,17, rating 3 dengan skor 0,51. Yang dimana nilai dari rasio keuangan sangatlah baik tentunya di PT Indofood sendiri. Nah, selanjutnya ada mampu bersaing dengan perusahaan lain dengan nilai 3, bobot 0,13, rating 3 dan skor 0,39. Di sini nilai yang ada adalah baik. Nah, selanjutnya itu adalah sebagai perusahaan Indofood terbesar di seluruh Indonesia dengan rating nilai 2, bobot 0,08, rating 4, skor 0,32, yang dimana nilai tersebut cukup baik. Yang selanjutnya
memiliki struktur organisasi terperinci dan jelas dengan nilai 4, bobot 0,17, rating 3, dan skor 0,51. Di sini kita melihat nilai yang dimiliki pada faktor strategis struktur organisasi sangatlah baik. Dan selanjutnya memiliki kualitas SDM yang baik dengan nilai 3, bobot 0,13 dengan rating 3 dan skor 0,39. Di sini cukup baik di dalam kualitas SDM yang sangat baik. Dengan total keseluruhan nilai 23, bobot 0,98, rating 24 dan skor 3,32. Di sini terdapat kuesioner internal faktor analisis strategi untuk mengetahui kelemahan yang ada di dalam perusahaan PT Indofood. Di mana faktor yang pertama itu ada terlalu banyak brand yang dikeluarkan dengan nilai 3, bobot 0,6 dengan rating 4, skor 2,4. Nilai ini cukuplah sangat memberikan dampak pada PT Indofood. Yang kedua itu adalah biaya produksi yang kurang efisien karena menggunakan bahan cenderung mahal dengan nilai 2 dengan bobot 0,4, rating 3 dan skor 1,2. Dengan keseluruhan total nilai 5, bobot 1, rating 7, skor 3,6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Saya Andrian Cornelis akan menjelaskan tabel EVAS dari PT Indofood. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Peluang yang pertama dari faktor ekonomi yaitu daya beli konsumen yang meningkat sepanjang tahun. Itu merupakan peluang di faktor ekonomi. Sedangkan ancaman dari faktor ekonomi yaitu PT Indofood ini tidak fokus dengan satu jenis produk. Yang kedua yaitu faktor pemerintah. Faktor pemerintah ini memiliki dua peluang. Yang pertama yaitu dukungan kebijakan pemerintah terhadap biaya masuk atas bahan baku yang dapat diimpor. Yang kedua yaitu PT Indofood ini melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang ketiga yaitu faktor politik. Faktor politik ini PT Indofood memiliki ancaman yaitu mengenai pajak penjualan dan krisis keuangan. Faktor yang keempat yaitu teknologi. PT Indofood memiliki peluang di faktor teknologi yaitu melakukan komunikasi dengan perusahaan lain yang memiliki produk yang sejenis. Faktor yang kelima yaitu pesaing. Peluang PT Indofood yaitu bertahan di tengah persaingan. Lalu ancamannya yaitu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Ancaman yang kedua yaitu persaingan harga dengan kompetitor. Faktor yang keenam yaitu supplier. Nah, PT Indofood ini memiliki peluang yaitu pasar domestik yang berkembang. Faktor yang terakhir yaitu customer. Nah, PT Indofood ini memiliki ancaman pasar yang luang karena kompetitor tidak sanggup memenuhi permintaan customer. Lalu peluangnya yaitu PT Indofood ini dinikmati dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuesioner eksternal faktor analisis strategi untuk mengetahui peluang. Di sini dapat dilihat daya beli konsumen yang meningkat sepanjang tahun ini memiliki nilai 4, bobot 18, rating 3 dan skor 0,54. Yang kedua yaitu dukungan kebijakan pemerintah terhadap biaya masuk atas bahan baku yang dapat diimpor. Memiliki nilai 4 juga, bobot 0,18, rating 2 dan skor 0,36. Yang ketiga yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri. Ini juga mendapat nilai 4, bobot 0,18, ratingnya 3
dan mendapat skor 0,54. Lalu yang keempat yaitu melakukan komunikasi dengan perusahaan lain yang memiliki produk yang sejenis. Ini memiliki nilai 3, bobot 0,13, rating 3, dan skor 0,39. Pasar domestik yang berkembang memiliki nilai 3, bobot 0,13, rating 2, dan skor 0,26. Faktor yang selanjutnya yaitu dinikmati dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Ini memiliki nilai 4, bobot 0,18, rating 3, skor 0 dan skor 0,54. Yang terakhir yaitu bertahan di tengah persaingan. Ini mendapat nilai 4, bobot 0,18, rating 3, dan skor 0,54. Nah, dapat dilihat bahwa yang mendekati angka 4 itu merupakan peluang yang besar dan yang kuat dari PT Indofood. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuesioner faktor analisis strategi untuk mengetahui ancaman. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa yang mendekati nilai 4 itu merupakan ancaman yang serius bagi perusahaan. Faktor yang pertama yaitu tidak fokus dengan satu jenis produk, memiliki nilai 2, bobot 0,1, rating 2, dan skor 0,2. Yang kedua yaitu dikenakan pajak penjualan. Ini memiliki nilai 3, bobot 0,15, rating 2, dan skor 0,3. Yang ketiga yaitu krisis keuangan, memiliki nilai 4, bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. Yang keempat yaitu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Ini memiliki nilai 4, bobot 0,2, rating 3, dan skor 0,6. Yang kelima yaitu persaingan harga dengan kompetitor. Ini memiliki nilai 3, bobot 0,15, rating 1, dan skor 0,15. Yang terakhir yaitu pasar yang luang karena kompetitor yang tidak sanggup memenuhi permintaan customer. Ini mendapat nilai 4, bobot 0,2, rating 3, dan skor 0,6. Itu merupakan kuesioner eksternal dari PT Indofood. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.